Bapak, sedang apa di sini? Ini area khusus nasabah, bukan tempat minta sumbangan. Kalau Bapak mau minta sumbangan, bukan di sini tempatnya. Silakan keluar dari sini. Pernahkah kamu melihat seseorang berpakaian lusuh di depan ATM, lalu langsung menganggapnya pengemis? Hati-hati, karena kadang, orang yang kita hina, justru orang yang paling berharga di antara kita. Sebelum kita mulai kisah menggetarkan ini, tulis di kolom komentar, kamu nonton dari daerah mana? Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Supaya kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus menginspirasi lebih banyak orang di seluruh Indonesia. Inilah kisah nyata tentang kesombongan yang dibalas dengan penyesalan. Orang miskin dihina di ATM. 30 menit kemudian manajer itu menangis. Suara musik lembut mengiringi, memperkenalkan pagi yang tenang di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Sinar matahari menembus celah gedung tinggi, memantul di kaca-kaca bangunan yang megah. Di salah satu sudut kota, berdirilah sebuah bank besar. Bangunan modern dengan pintu otomatis berlapis kaca dan logo yang berkilau di bawah sinar mentari. Di dalamnya, suasana begitu sibuk. Karyawan berlalu lalang dengan pakaian rapi dan parfum mahal. Mereka menyapa nasabah dengan senyum sopan yang tampak dipaksakan, lalu kembali ke meja kerja dengan wajah serius. Mesin printer berderit, suara telepon berdering, dan suara sepatu hak tinggi menari di lantai marmer. Seorang wanita muda bernama Rania, manajer cabang bank itu, berjalan cepat sambil memegang tablet. Usianya baru 30-an, ambisius, dan sangat percaya diri. Raut wajahnya menunjukkan keangkuhan yang halus. Ia merasa dirinya sudah berada di puncak. Jangan lupa laporan transaksi pagi harus selesai jam 9. Ya, katanya kepada seorang staf. Siap, Bu Rania. Jawab staf itu buru-buru. Hari itu tampak biasa. Tapi tak ada yang tahu bahwa sebentar lagi, sebuah ujian moral akan mengetuk pintu hati mereka. Beberapa menit kemudian, pintu kaca bank terbuka perlahan. Seorang bapak tua melangkah masuk. Langkahnya pelan, bajunya lusuh, dan rambutnya beruban tak terurus. Ia mengenakan celana panjang yang sudah memudar warnanya, dan sandal jepit yang hampir putus. Di tangannya tergenggam sebuah tas kain tua yang tampak usang, tapi dijaganya dengan erat. Sekejap, suasana bank berubah. Pandangan orang-orang tertuju kepadanya. Beberapa karyawan saling berbisik, sebagian nasabah menatap dengan curiga. Ada yang menutup hidung pelan-pelan, ada pula yang melirik dengan wajah jijik. Seorang kasir berbisik ke temannya. Lihat deh, dari mana sih orang itu? Gaya kayak gitu masuk bank, kayak nggak tahu malu. Temannya menjawab pelan sambil tertawa kecil. Mungkin nyasar, atau mau minta-minta. Bapak tua itu tetap melangkah tanpa memperhatikan cibiran di sekitarnya. Wajahnya tenang, walau di matanya tampak sorot lelah dan kesepian. Ia berhenti di depan mesin ATM yang berada di pojok ruangan, di sisi dekat kaca besar menghadap jalan. Dengan perlahan, ia mengeluarkan sebuah kartu ATM lusuh dari sakunya, lalu menatap layar mesin dengan mata yang sedikit bergetar. Dari kejauhan, Rania memperhatikan pemandangan itu. Alisnya terangkat tinggi, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Ia berbisik pada asistennya, siapa yang biarkan pengemis masuk ke dalam area ATM kita? Di mana satpamnya? Aslinya saya juga nggak tahu, Bu, jawab asisten itu tergagap. Ya ampun, bisa-bisanya orang seperti itu ada di sini, gumam Rania sinis. Sementara itu, bapak tua itu berusaha memasukkan kartunya. Tangannya gemetar. Sekali dua kali ia salah menekan tombol, tapi ia tetap mencoba dengan sabar. Di layar terlihat tulisan, silakan tunggu, transaksi sedang diproses. Ia menghela napas lega. Namun, dari belakang terdengar suara tawa kecil. Dua karyawan muda sedang menatapnya sambil menahan tawa. Sumpah ya, aku penasaran, kartu itu beneran bisa kepake nggak sih? Kayaknya bukan kartu bank kita, paling juga kartu belanja, sahut satunya lagi sambil cekikikan. Bapak tua itu menoleh sebentar, tapi hanya tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip luka daripada kebahagiaan. Ia tahu dirinya jadi bahan ejekan, tapi memilih diam. Detik demi detik terasa panjang. Di tengah hiruk-pikuk bank, bapak tua itu tampak seperti bayangan asing yang tak diinginkan. Ia menatap layar ATM dengan sabar,
seolah berusaha menahan beban di dadanya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik baju lusuh dan langkah gontainya, ada cerita panjang dan rahasia besar yang tak seorang pun di ruangan itu bisa bayangkan. Dan pagi itu, tanpa ada yang menyadari, Tuhan sedang menyiapkan pelajaran penting tentang kesombongan, kemanusiaan, dan keikhlasan. Musik berubah menjadi nada lembut yang pelan, lalu perlahan berganti dengan suara langkah sepatu hak tinggi mendekat. Suara yang tegas dan berwibawa mulai terdengar. Rania, sang manajer, berjalan cepat menuju area ATM dengan ekspresi tidak senang. Wajahnya menunjukkan rasa terganggu, seperti ada noda di tengah kebersihan kantor yang sempurna. Ia berhenti di belakang bapak tua itu, menatap dari kepala hingga kaki dengan pandangan merendahkan. Rania, dengan nada tajam. Bapak, sedang apa di sini? Ini area khusus nasabah, bukan tempat minta sumbangan. Bapak tua itu menoleh perlahan, menatap dengan mata yang teduh namun lelah. Ia menjawab pelan, suaranya bergetar. Bapak tua, saya cuma mau ambil sedikit uang, nak, tidak mengganggu siapa-siapa. Rania, menyilangkan tangan, nada meninggi. Ambil uang? Dari mana? Bapak pikir saya percaya? Lihat diri bapak, baju kumal, sandal jepit. Jangan bohong. Ini tempat orang-orang bertransaksi, bukan tempat pengemis berpura-pura. Beberapa karyawan yang sedang duduk di meja pelayanan berhenti bekerja. Mereka mulai memperhatikan keributan itu, sebagian menahan senyum, sebagian lagi berbisik pelan. Karyawan 1 berbisik. Ya ampun, berani banget si orang itu. Masuk bank begini penampilannya kayak gitu. Karyawan 2. Kalau bukan manajer Rania yang lihat duluan, pasti aku juga udah suruh keluar. Suasana mulai berubah tidak nyaman. Semua mata tertuju pada bapak tua itu, seolah dia adalah sesuatu yang kotor yang harus disingkirkan. Namun, bapak tua itu tetap tenang. Ia kembali menatap layar ATM, mencoba menekan tombol kembali dengan sabar. Tapi Rania tidak membiarkan. Ia mendekat, lalu menekan tombol cancel di mesin itu dengan keras hingga transaksi terhenti. Rania, ketus. Sudah cukup, Pak. Tolong keluar. Kalau Bapak butuh uang, saya sarankan pergi ke lembaga sosial. Jangan ganggu nasabah di sini. Bapak tua itu menghela napas panjang. Ia menatap Rania dengan tatapan yang tenang namun dalam, tatapan yang seolah bisa menembus kesombongan wanita muda itu. Bapak tua, pelan. Nak, kadang yang tampak miskin belum tentu tak punya apa-apa, dan yang tampak kaya belum tentu memiliki segalanya. Rania terkekeh sinis. Rania, sudahlah, jangan sok bijak. Kalau semua pengemis bisa punya kartu ATM, dunia ini pasti sudah kacau. Suara tawanya diikuti tawa kecil beberapa karyawan lain. Mereka menertawakan si bapak tua seolah ia badut yang datang menghibur di tengah jam kerja. Di pojok ruangan, seorang karyawan laki-laki muda sempat terlihat ragu. Wajahnya tidak nyaman melihat perlakuan itu. Namun, ketakutannya terhadap manajer membuatnya memilih diam. Rania melangkah mundur dan memanggil satpam. Pak Anton, tolong keluarkan orang ini dari bank sekarang juga. Kalau perlu, antar sampai depan jalan. Saya nggak mau nasabah lain merasa terganggu. Satpam itu datang dengan langkah berat. Wajahnya terlihat tidak tega. Tapi perintah adalah perintah. Ia berkata dengan sopan. Maaf, Pak, saya cuma menjalankan tugas. Mohon Bapak ikut saya keluar. Bapak tua itu menatap satpam itu, lalu mengangguk kecil. Baik, nak, saya ikut. Tak perlu khawatir, saya tidak marah. Ia berjalan pelan menuju pintu, tapi langkahnya goyah. Begitu keluar, satpam tanpa sengaja menyentuh bahunya terlalu keras hingga ia sedikit terdorong. Tubuh renta itu hampir jatuh, namun segera dipeganginya dengan tangan gemetar. Dari dalam, terdengar suara tawa kecil lagi. Beberapa karyawan menutupi mulut, seolah takut ketahuan tertawa tapi tak bisa menahan diri. Rania berdiri di ambang pintu, tangannya di pinggang, wajahnya puas. Rania, kalau orang seperti itu bisa punya rekening di sini, saya rela berhenti kerja. Kalimat itu keluar dengan nada sombong yang menusuk. Bapak tua hanya menatapnya sebentar, lalu tersenyum lemah. Ia menjawab pelan, hampir seperti berbisik. Jangan berkata begitu, nak.
karena Tuhan seringkali membolak-balikan keadaan dalam sekejap. Namun kata-kata itu hanya dianggap angin lalu. Rania berbalik, melangkah masuk ke ruangannya. Beberapa menit kemudian, dari luar kaca, tampak bapak tua itu duduk di trotoar depan ATM. Ia menatap kosong ke arah jalan, memeluk tas lusuhnya erat-erat. Angin berhembus membawa debu, menggoyangkan helai rambut putihnya. Ia menatap ke dalam bank melalui kaca, melihat orang-orang di dalam sibuk bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Mata tuanya bergetar, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Zaman ini memang kejam. Orang dihargai dari pakaian, bukan dari hati. Sementara itu, dari dalam bank, Rania kembali sibuk dengan urusannya. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Ia tidak tahu bahwa ucapannya barusan akan menjadi kalimat yang paling ia sesali seumur hidup. Musik pelan kembali mengalun. Kamera perlahan menyorot wajah bapak tua itu yang menatap langit dengan pasrah. Di matanya, ada kesedihan yang dalam, tapi juga ketenangan seorang bijak yang tahu bahwa Tuhan sedang menulis sesuatu. Dan cerita belum berakhir. Karena tak lama lagi, seseorang akan datang, dan segalanya akan berubah. Setelah semua tawa mereda dan pintu kaca bank tertutup rapat, yang tersisa hanyalah suara kendaraan berlalu di jalan dan desir angin siang yang panas. Bapak tua itu masih duduk di depan ATM. Punggungnya bersandar pada tembok, napasnya perlahan. Sinar matahari menimpa wajah keriputnya yang penuh garis usia. Di tangannya, tas kain tua itu tetap ia genggam erat, seolah di dalamnya ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar uang. Orang-orang lalu lalang di trotoar memandangnya sekilas, sebagian dengan iba, sebagian dengan jijik. Ada yang bahkan menyingkir sedikit, takut duduk di dekatnya, takut baju mereka ternoda oleh orang yang tampak miskin. Tapi bapak tua itu hanya diam. Matanya menatap ke kejauhan, seolah mencari sesuatu di balik hiruk-pikuk kota. Langit biru siang itu memantulkan panas di atas kepalanya, tapi ia tetap tidak bergerak. Beberapa menit berlalu. Dari balik kaca besar bank, terlihat beberapa karyawan menatap ke arahnya. Ada yang tertawa kecil, ada yang hanya melirik lalu kembali bekerja. Rania, dari ruangannya di lantai 1, menatap ke arah luar sambil menyeduh kopi. Wajahnya datar, tapi dalam hatinya ada kepuasan aneh. Ia merasa telah menjaga citra bank dari orang-orang yang dianggap tidak pantas. Namun entah mengapa, saat ia menatap bapak tua itu lebih lama, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Bayangan wajah ayahnya sendiri melintas di benaknya. Ayah yang dulu juga sederhana, pekerja keras, dengan pakaian yang mungkin sama lusuhnya. Tapi dengan cepat ia menggeleng, menepis pikiran itu. Rania bergumam pelan. Ah, kenapa juga aku mikirin orang itu? Di luar, bapak tua itu perlahan menunduk. Ia menatap lantai, lalu menarik napas panjang. Dari sakunya, ia mengeluarkan selembar foto tua. Foto seorang wanita muda dan 2 anak kecil tersenyum memeluknya. Ia usap foto itu dengan lembut. Sudah lama. Ya, ayah nggak kesini. Dunia sudah berubah. Tapi hati manusia tampaknya makin keras. Matanya berkaca-kaca. Beberapa pejalan kaki berhenti sebentar, lalu berlalu begitu saja. Tak ada yang menanyakan kabarnya, tak ada yang menawarkan air. Yang tersisa hanya kesendirian. Seperti debu yang menempel di tubuh renta itu tanpa ada yang peduli. Tak jauh dari situ, seorang ibu muda bersama anak kecil keluar dari minimarket dan melihat bapak tua itu. Anaknya menunjuk polos. Bu, kenapa kakek itu duduk sendirian? Sang ibu menarik tangan anaknya cepat-cepat. Sudah, jangan lihat-lihat. Nanti kamu ditarik kakeknya, katanya ketus. Kalimat itu menusuk hati bapak tua. Ia mendengarnya jelas, tapi hanya menunduk lagi. Bibirnya bergetar, tapi senyum tipis tetap menghiasi wajahnya. Seolah ia menolak membalas dunia dengan kebencian. Di dalam bank, waktu terus berjalan. Jam dinding menunjukkan pukul 12 siang. Suasana mulai sepi, beberapa karyawan makan siang. Rania berdiri di depan kaca, memperhatikan lagi sosok bapak tua itu yang masih duduk di tempat yang sama. Hatinya mulai terasa aneh. Ada rasa bersalah kecil yang mencoba masuk. Ia berpikir, kenapa orang itu masih di sana? Kenapa tidak pergi saja? Ia memanggil satpam. Pak Anton, orang itu masih di luar. Masih,
Bu. Dari tadi nggak kemana-mana. Cuma duduk diam. Rania menatap dengan wajah bingung. Dia? Nggak minta-minta ke orang. Tidak, Bu. Diam saja. Sepertinya cuma duduk sambil lihat orang lewat. Rania tidak menjawab. Ia kembali ke mejanya. Namun hatinya terasa berat. Ada sesuatu yang mengganjal. Tapi egonya menolak mengakuinya. Sementara itu, bapak tua itu mulai berbicara dalam hati. Suara hatinya seperti doa yang lirih, tenggelam di antara bisingnya kendaraan kota. Bapak tua, suara hati. Ya Tuhan, dunia memang berubah. Banyak yang belajar tinggi, tapi lupa cara memperlakukan manusia lain. Aku tidak marah, hanya sedih. Mungkin ini memang caramu menguji kesabaran dan hati mereka. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam diamnya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia tahu, tak semua ujian datang dalam bentuk kesusahan, kadang ujian terbesar justru datang dalam bentuk kekuasaan dan kesombongan. Beberapa karyawan keluar dari bank untuk makan siang. Mereka lewat di depannya tanpa menatap. Salah satu dari mereka menjatuhkan plastik makanan tanpa sengaja. Bapak tua itu spontan memungutnya dan menyerahkan kembali dengan senyum ramah. Ini, nak, jatuh. Karyawan itu menatapnya sekilas, lalu mengambil tanpa ucapan terima kasih dan pergi begitu saja. Senyum bapak tua perlahan memudar. Ia menatap ke arah pintu bank, dan dalam hati berbisik, kalau mereka tahu siapa aku, mungkin mereka takkan tertawa seperti tadi. Angin sore mulai berembus. Langit berubah jingga perlahan. Di antara cahaya yang mulai lembut, seorang pria parubaya dengan jas hitam turun dari mobil mewah dan berjalan menuju bank. Bapak tua itu mendongak perlahan. Matanya mengenali sosok itu dari kejauhan. Senyum kecil muncul di wajahnya. Ah, akhirnya datang juga. Gumamnya lirih. Ia tahu, waktunya sebentar lagi tiba. Dan di balik pintu kaca bank yang mewah itu, tak ada seorang pun menyadari bahwa hidup mereka akan berubah total dalam beberapa menit ke depan. Suara langkah sepatu kulit bergema di lantai marmer bank. Sosok pria berjas hitam yang baru turun dari mobil mewah itu berjalan tegap menuju pintu masuk. Raut wajahnya tenang tapi berwibawa, menandakan seseorang yang terbiasa memimpin dengan kepala dingin. Semua karyawan yang melihat langsung berdiri, memberi salam sopan. "Selamat siang, Pak David," sapa salah satu karyawan tergesa. Pria itu, Bapak David, regional head bank tersebut, hanya tersenyum kecil dan membalas dengan anggukan. Namun tatapannya tidak lepas dari pemandangan di luar pintu kaca. Seorang bapak tua lusuh duduk sendirian di depan ATM, tepat di bawah bayangan papan nama besar bertuliskan, Bank Nusantara Utama. Alisnya perlahan berkerut. Langkahnya melambat, dan matanya memandangi lama sosok tua itu yang menunduk dalam diam. Ada sesuatu di wajah bapak itu, sesuatu yang mengusik kenangannya. Tanpa banyak bicara, David membuka pintu kaca dan keluar. Beberapa karyawan yang melihatnya langsung saling pandang bingung. "Pak David keluar? Mau kemana?" bisik salah satu. Rania yang saat itu duduk di ruangannya, menatap dari balik jendela. Tatapannya mengikuti langkah David yang mendekati bapak tua lusuh itu. Dari kejauhan, ia melihat David menghampiri dengan wajah penuh hormat. "Pak," suara David terdengar pelan namun bergetar. "Apa benar ini, Bapak?" Bapak tua itu mendongak perlahan. Matanya yang redup kini menatap penuh kehangatan. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Sudah lama sekali, David. Sepertinya kau lupa wajah orang yang dulu memberimu kesempatan pertama kerja." David langsung menunduk. Napasnya tercekat. "Ya Tuhan, saya tidak menyangka Bapak akan datang ke sini," katanya dengan suara parau. Ia buru-buru berlutut sedikit, memegang tangan bapak tua itu dengan penuh hormat. Beberapa orang yang lewat mulai memperhatikan, bingung melihat atasan besar seperti David bersikap begitu sopan kepada orang tua lusuh itu. Bapak tua menepuk bahunya pelan. "Sudahlah, David. Aku hanya datang untuk melihat bagaimana keadaan bank kita sekarang." David menelan ludah. "Kalau begitu, kenapa Bapak duduk di sini? Kenapa tidak masuk saja ke dalam? Saya akan panggil manajer dan semua staf." Bapak tua tersenyum pahit. "Karena aku sudah mencoba masuk, tapi yang menyambutku bukan keramahan, melainkan hinaan." Kata-kata itu membuat wajah David langsung pucat.
Ia menatap bapak tua itu tak percaya. Siapa yang berani menghina bapak? Sepertinya seluruh staf di dalam, jawabnya tenang. Mereka tidak tahu siapa aku. Dan aku memang tidak berniat memberitahu, sebelum melihat sendiri hati mereka. Suasana di depan bank seketika berubah hening. Hanya terdengar desiran angin dan suara kendaraan berlalu. David berdiri, wajahnya kini serius, hampir tidak bisa menyembunyikan amarah dan kekecewaannya. Tanpa menunggu lama, ia mempersilakan bapak tua itu masuk ke dalam. Mohon maaf, Pak, biar saya antar langsung. Namun bapak tua menggeleng perlahan. Tidak perlu terlalu ramai. Aku hanya ingin bicara di dalam, seperti biasa. Tapi biarkan mereka tetap di tempatnya masing-masing. David mengangguk, lalu berjalan mendampingi. Begitu mereka berdua masuk ke dalam bank, semua karyawan yang masih di sana spontan berdiri. Suasana berubah kaku. Manajer yang tadi menertawakan bapak tua itu, pria muda bernama Rudy, tampak terkejut. Ia melihat David berjalan bersama sosok lusuh yang baru saja mereka usir dengan kasar. Keringat dingin menetes di pelipisnya. David berhenti di tengah ruangan, lalu berkata dengan nada tegas tapi tertahan. Sebelum kita bicara, aku ingin semua mendengarkan baik-baik. Orang yang kalian hina tadi bukan pengemis. Bukan orang sembarangan. Beliau adalah pemilik utama Bank Nusantara Utama, Bapak Harun Santoso. Suasana langsung membeku. Beberapa karyawan menatap satu sama lain, tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Rania menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Rudy, sang manajer, langsung melangkah mundur, kehilangan kata-kata. Bapak Harun berdiri di tengah ruangan. Bajunya memang lusuh, tapi wibawa dari sorot matanya membuat semua orang tak berani menatap terlalu lama. Ia tersenyum kecil. Jangan takut, aku tidak datang untuk menakut-nakuti siapapun. Aku hanya ingin tahu, apakah semangat pelayanan dan kasih yang dulu menjadi dasar berdirinya bank ini masih hidup? Semua tertunduk. Tak ada satupun suara yang keluar, bahkan detak jam dinding pun terasa bergema. Bapak Harun berjalan pelan, menyusuri ruang teller, melihat sekeliling. Dulu, aku membangun tempat ini dengan harapan sederhana, katanya pelan. Bahwa setiap orang yang datang, entah kaya, miskin, tua, muda, akan dilayani dengan senyum dan rasa hormat. Karena bagi bank ini, kepercayaan manusia lebih berharga daripada jumlah saldo. David menunduk dalam-dalam. Rania mulai menitikkan air mata. Rudy, sang manajer, bahkan tak sanggup menatap sama sekali. Bapak Harun berhenti tepat di tengah ruangan, lalu menatap semua karyawannya satu persatu. Sayang sekali, hari ini aku melihat sesuatu yang berbeda. Aku melihat kesombongan menggantikan empati. Aku melihat tawa menghina menggantikan keramahan. Aku melihat manusia melupakan hati nuraninya hanya karena pakaian seseorang. Suara itu pelan, tapi menembus hati semua yang mendengarnya. Beberapa karyawan mulai menangis diam-diam. David menatap bapak tua itu dengan mata basah. Pak, saya mohon maaf. Saya tidak tahu hal ini terjadi. Saya bertanggung jawab penuh. Bapak Harun tersenyum tenang. Tidak semua salahmu, David. Kadang, di antara banyaknya keberhasilan, kita lupa untuk menatap kembali ke bawah. Kepada mereka yang mungkin tidak seberuntung kita. Ia menghela napas panjang. Mulai hari ini, aku ingin bicara langsung dengan seluruh staf. Karena ada pelajaran yang harus mereka pahami. Semua menunduk diam. Suasana ruangan berubah menjadi campuran antara penyesalan dan ketakutan. Tak ada lagi suara tawa, hanya keheningan yang menggema, keheningan yang menandai awal dari sebuah pembalikan keadaan yang takkan terlupakan. Ruangan bank itu kini terasa begitu sunyi. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada bisikan. Yang terdengar hanya helaan napas berat dari orang-orang yang baru saja menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka lakukan. Di depan mereka berdiri Bapak Harun, sosok tua yang sederhana dengan baju lusuh, namun kini auranya berubah. Wibawanya terpancar kuat. Matanya tenang, namun tajam, seolah mampu menembus dinding hati setiap orang di ruangan itu. David berdiri di sampingnya, masih dengan wajah tegang dan menunduk hormat. Rania, sang teller yang tadi memerintahkan satpam mengusirnya, kini berdiri kaku di belakang meja. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab,
Seakan seluruh darah di tubuhnya surut bersama rasa malu yang luar biasa. Bapak Harun menatap seluruh staf di depannya. Suara beliau lembut, namun setiap katanya mengandung makna yang menohok. Aku tidak datang ke sini untuk mencari kesalahan, ucapnya perlahan. Tapi untuk melihat sejauh mana bank ini berkembang, bukan hanya dalam angka, tapi dalam hati manusia yang menjalankannya. Semua terdiam. Tak ada yang berani menatap balik. Bapak Harun berjalan pelan melewati setiap meja karyawan, menatap nama-nama di papan kecil mereka. Rudy, panggilnya lembut. Manajer muda itu langsung terperanjat. Ya, Pak, saya di sini. Bapak Harun menatapnya tanpa marah. Berapa lama kau bekerja di sini? 8 tahun, Pak, jawab Rudy terbata. Dan selama itu, apakah kau pernah melihat dirimu menjadi alasan seseorang tersenyum karena merasa dihargai? Pertanyaan itu menggantung lama. Rudy menunduk, matanya basah. Saya tidak tahu lagi, Pak. Mungkin saya terlalu sibuk mengejar target. Bapak Harun menepuk bahunya pelan. Target memang penting, Nak. Tapi yang lebih penting adalah hati. Karena kalau hati sudah mati, apapun yang kau capai takkan membawa berkah. Ia beralih menatap Rania. Wanita itu langsung menunduk, tubuhnya gemetar. Bibirnya bergetar mencoba berbicara. Namun suara yang keluar hanya lirih. Pak, saya mohon maaf. Saya tidak tahu siapa Bapak. Bapak Harun tersenyum samar. Justru itu, Nak, kau tidak perlu tahu siapa aku untuk bisa menghargai. Karena menghargai orang lain seharusnya bukan berdasarkan siapa mereka, tapi karena kita manusia. Rania langsung menutup wajahnya dan menangis terisak. Air matanya jatuh membasahi meja kerja yang tadi pagi masih dipenuhi kesombongan. Sekarang meja itu menjadi saksi betapa kecilnya manusia ketika ego dikalahkan oleh kebenaran. Bapak Harun lalu berdiri di tengah ruangan. Anak-anakku, katanya perlahan. Suaranya terdengar serak menahan emosi. Dulu, aku memulai bank ini hanya dengan 2 orang karyawan dan meja kayu sederhana. Aku tidak punya kekayaan. Yang aku punya hanya kejujuran dan tekad melayani orang dengan hati. Aku selalu percaya, kalau kita menolong dengan tulus, Tuhan akan melipat gandakan rezeki itu sendiri. Matanya menerawang ke masa lalu. Semua yang mendengar hanya bisa terdiam. Beberapa karyawan mulai terisak, merasa malu karena begitu mudah menilai seseorang dari penampilan luar. Bapak Harun melanjutkan. Tapi hari ini, aku datang bukan sebagai pemilik bank, bukan sebagai orang kaya. Aku datang sebagai orang tua yang ingin mengingatkan anak-anaknya bahwa tidak ada gunanya jabatan dan gaji besar kalau hati kehilangan belas kasih. David yang sejak tadi berdiri menunduk, kini menatap bapak tua itu dengan mata basah. Pak, semua ini salah kami. Saya bersumpah akan memperbaiki semuanya. Tapi, mohon jangan hukum mereka terlalu keras. Mereka hanya lupa cara berempati. Bapak Harun menatap David dalam-dalam. Aku tahu, David, karena aku pernah muda seperti mereka. Pernah juga sombong, pernah juga lupa. Tapi aku belajar bahwa satu hal yang tidak boleh hilang dari hidup manusia adalah kerendahan hati. Suasana ruangan semakin haru. Rania menangis tanpa henti. Sementara Rudy hanya bisa menatap lantai, suaranya nyaris tidak keluar. Bapak Harun menarik napas panjang, lalu berbicara dengan nada yang pelan tapi tegas. Mulai hari ini, aku akan menilai ulang seluruh sistem di bank ini. Siapapun yang menilai nasabah dari penampilan, akan dikeluarkan. Siapapun yang bekerja tanpa hati, tidak akan bisa bertahan lama. Semua karyawan menunduk, tidak berani menatap. Namun tidak ada kemarahan di wajah bapak tua itu. Hanya ketenangan, dan sedikit kesedihan yang dalam. Aku tidak ingin balas dendam, lanjutnya. Tapi aku ingin kalian belajar. Belajar bahwa setiap orang yang datang, entah tanpa hina atau mulia, membawa cerita hidup yang tidak kita tahu. Dan tugas kita bukan menghakimi, tapi menghormati. Kata-kata itu membuat suasana ruangan pecah oleh isak tangis. Bahkan satpam yang tadi mengusirnya kini meneteskan air mata. Ia mendekat, menunduk dalam-dalam. Maafkan saya, Pak. Saya hanya menuruti perintah atasan. Bapak Harun menepuk bahunya dengan lembut. Tidak apa-apa, Nak. Kau menjalankan tugasmu. Tapi ingatlah,
Lain kali, sebelum tanganmu mengusir seseorang, biarkan hatimu menilai dulu apakah itu benar. Satpam itu menunduk semakin dalam, air matanya jatuh ke lantai. Di sudut ruangan, Rania memegangi dadanya yang terasa sesak. Ia menatap Bapak Harun sambil berucap pelan di antara tangisnya. Pak, saya janji, saya akan berubah. Saya tidak akan lagi melihat rendah siapapun. Tolong beri saya kesempatan kedua. Bapak Harun menatapnya lama, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kesempatan kedua selalu ada, Nak, bagi siapapun yang benar-benar mau berubah. Suasana bank yang tadi tegang kini perlahan berubah menjadi hening yang penuh penyesalan. Dan di tengah keheningan itu, seolah waktu berhenti. Setiap orang di sana sadar bahwa hari itu bukan sekadar hari kerja biasa. Hari itu adalah hari mereka belajar arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Sore itu, cahaya matahari mulai menembus kaca besar bank, memantulkan warna keemasan ke seluruh ruangan. Udara yang tadi terasa tegang kini berubah menjadi hening dan syarat penyesalan. Semua orang menunduk, seperti murid yang baru saja disadarkan oleh gurunya sendiri. Bapak Harun berdiri di tengah ruangan, menatap satu persatu wajah yang kini basah oleh air mata. Ia tahu, kata-katanya telah mengguncang hati mereka. Namun ia juga tahu, penyesalan saja tidak cukup, harus ada perubahan nyata. Baiklah, ucapnya pelan, suaranya bergetar namun tetap tegas. Hari ini bukan hanya hari penghakiman. Hari ini adalah hari ujian, ujian bagi hati kalian semua. Semua karyawan menatapnya, tak berani bersuara. Bapak Harun melanjutkan dengan langkah pelan ke arah meja teller. Rania, panggilnya lembut. Wanita itu mengangkat wajahnya yang sembab. Iya, Pak. Suaranya hampir tak terdengar. Bapak Harun menatapnya dalam. Kalau hari ini, orang tua berpakaian lusuh seperti aku datang lagi ke bank ini, apa yang akan kau lakukan? Rania menatap kosong sejenak, lalu menjawab dengan suara bergetar. Saya akan menyapanya dengan sopan, menanyakan kebutuhannya, dan menemaninya dengan tulus, seperti saya melayani siapapun. Bapak Harun tersenyum kecil. Itu yang seharusnya dilakukan sejak awal. Nak, ingat, tidak ada nasabah kecil, yang ada hanyalah hati yang besar atau kecil. Rania menangis lagi, namun kali ini tangisnya berbeda, bukan karena takut, tapi karena sadar. Bapak Harun lalu beralih ke Rudy, manajer yang tadi menertawakannya. Rudy, katanya tenang, kau sudah memimpin cabang ini 8 tahun. Tapi apakah kau pernah mengunjungi nasabah yang kesulitan membayar cicilan? Atau hanya duduk di kantor, memberi perintah dari balik meja? Rudy menelan ludah. Saya lebih sering memberi perintah, Pak. Mungkin saya lupa bagaimana rasanya berada di posisi mereka. Bapak Harun menatapnya penuh makna. Kalau begitu, mulai minggu depan, kau tidak lagi duduk di ruang manajer. Aku akan turunkan posisimu untuk sementara. Kau akan bertugas di bagian lapangan, menemui nasabah kecil, berbicara dengan mereka, dan belajar kembali bagaimana menjadi pelayan, bukan penguasa. Rudy tertegun. Ia menunduk, lalu perlahan mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya pantas menerimanya. David, sang atasan regional, maju mendekat. Pak Harun, bagaimana dengan karyawan lain? Mereka juga bersalah. Tapi mereka masih muda. Mereka bisa berubah. Bapak Harun tersenyum bijak. Benar, David. Karena itu aku tidak akan menghukum mereka dengan pemecatan. Aku akan memberi mereka ujian kedua. Semua menatapnya dengan bingung. Ujian? Tanya salah satu karyawan pelan. Bapak Harun mengangguk. Ya, mulai besok, selama 1 minggu, setiap karyawan di cabang ini harus melayani nasabah tanpa melihat penampilan, status, atau besarnya uang di rekening. Aku akan kirim beberapa orang yang menyamar. Bisa jadi mereka berpakaian seperti pengemis, bisa juga seperti petani atau pedagang kecil. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar berubah, dan siapa yang hanya berpura-pura menyesal. Suasana hening. Beberapa orang menelan ludah, sebagian lainnya terisak. Semua sadar, ujian itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah penilaian hati. Kemudian, Bapak Harun memandang semua dengan senyum lembut yang sulit dijelaskan. Aku tidak ingin menghukum. Aku ingin kalian belajar. Karena kalau hari ini kalian hanya takut,
maka besok kalian akan lupa. Tapi kalau hari ini kalian belajar dengan hati, maka besok kalian akan berubah. Kata-kata itu seperti hujan di tengah kemarau panjang. Menyejukkan, tapi juga menyentuh hingga ke lubuk hati terdalam. David yang berdiri di sampingnya hanya bisa menatap kagum. Begitulah sosok Harun Santoso, pemimpin yang tidak perlu meninggikan suara untuk menanamkan pelajaran. Karena wibawa sejati lahir dari ketulusan, bukan kemarahan. Bapak Harun kemudian berbalik ke arah pintu. Langkahnya pelan, namun setiap gerakannya memancarkan kewibawaan yang tenang. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh ke semua orang di ruangan itu. "Anak-anakku," katanya lembut, "aku tidak tahu berapa lama lagi umurku. Tapi aku ingin meninggalkan sesuatu yang lebih berharga dari uang, yaitu hati yang bersih dan kasih kepada sesama. Ingatlah, kalian boleh kehilangan jabatan, boleh kehilangan uang, tapi jangan pernah kehilangan hati nurani." Rania menatapnya dengan mata penuh air. "Pak, terima kasih sudah mengajarkan kami arti sebenarnya dari pekerjaan ini." Bapak Harun hanya tersenyum, lalu mengangguk pelan. "Yang aku ajarkan bukan hanya tentang pekerjaan, Nak, tapi tentang menjadi manusia." Ketika beliau melangkah keluar dari bank, semua karyawan serempak menundukkan kepala dalam diam. Beberapa bahkan berlutut, bukan karena takut, tapi karena hormat. David menatap sosok tua itu yang berjalan menuju cahaya sore di depan pintu, siluetnya perlahan memudar di balik sinar matahari jingga. Dan di saat itulah, semua orang di dalam bank sadar bahwa hari itu bukan sekadar hari kerja yang memalukan, tetapi hari di mana hati mereka dibersihkan oleh seseorang yang datang dalam wujud paling sederhana, namun membawa pelajaran yang tak ternilai. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari itu. Bank cabang tempat Rania bekerja kini terasa berbeda. Suasana yang dulu kaku dan dipenuhi ego perlahan berubah menjadi lebih hangat. Karyawan yang dulu memandang rendah, kini menyapa setiap nasabah dengan senyum tulus. Bukan karena diawasi, tapi karena mereka sudah belajar melihat manusia dengan hati. Namun perubahan paling besar terjadi dalam diri Rania. Ia yang dulu sombong dan menilai orang dari penampilan, kini menjadi pribadi yang lembut dan rendah hati. Setiap pagi, ia datang lebih awal, membersihkan meja sendiri, dan selalu menyapa satpam yang dulu tak pernah ia pandang. Suatu hari, hujan deras mengguyur kota. Air mengalir deras di jalan depan bank, dan sebagian nasabah memilih menunda datang. Namun di tengah kesibukan itu, seorang lelaki tua berjalan tertatih membawa payung kecil yang sudah robek. Rania yang melihatnya dari balik kaca spontan berdiri dan berlari keluar, menjemputnya. "Pak, sini. Hati-hati, jalannya licin," serunya sambil memayungi lelaki itu. Ketika lelaki itu masuk dan duduk di kursi tamu, Rania membantu mengelap bajunya yang basah. Namun saat ia melihat wajahnya lebih dekat, dadanya langsung bergetar. Lelaki itu bukan orang lain. Dia adalah Bapak Harun. "Pak Harun," bisiknya haru. Bapak Harun tersenyum lembut. "Ah, Rania, aku hanya mampir sebentar. Sudah lama tidak melihat kalian. Kupikir, mungkin hari ini aku bisa mengambil buku tabunganku." Rania menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Pak, saya minta maaf sekali lagi. Hari itu, saya terlalu sombong. Tapi saya bersyukur Tuhan masih memberi saya kesempatan memperbaiki semuanya." Bapak Harun menepuk pundaknya pelan. "Sudah, Nak. Kalau penyesalanmu membuatmu lebih baik, itu artinya Tuhan sudah mengampunimu." Rania tersenyum sambil menahan tangis. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan, seperti luka lama yang akhirnya sembuh oleh keikhlasan. Sore itu, ketika urusan Bapak Harun selesai, seluruh karyawan berdiri dan memberi salam hormat. Tidak ada formalitas, tidak ada skenario, hanya rasa terima kasih tulus kepada sosok yang mengubah cara mereka memandang hidup. Bapak Harun hanya menunduk kecil dan berkata, "Jangan hormati aku karena jabatanku. Hormatilah siapapun, karena bisa jadi di balik pakaian sederhananya, Tuhan sedang menyamarkan malaikat." Setelah itu, beliau pamit pulang. Namun langkahnya terasa lebih pelan dari biasanya. Beberapa minggu kemudian, kabar yang tak terduga datang. Bapak Harun berpulang ke rahmatullah dalam tidurnya yang tenang. Kabar itu membuat seluruh karyawan berduka. Bank bahkan menutup operasional selama sehari penuh untuk mengenang jasanya. Rania datang ke rumah duka bersama rekan-rekannya.
Dan di sana ia bertemu dengan seorang pria muda yang ternyata adalah putra tunggal Bapak Harun. Pria itu menyapa dengan ramah. "Ayah, saya sering menyebut nama kalian." Katanya, beliau tidak menyesal pernah datang ke cabang ini. Karena disinilah beliau melihat keajaiban kecil dari perubahan hati. Rania tak kuasa menahan tangis. Beliau menyelamatkan kami semua. Tanpa beliau, mungkin kami masih terjebak dalam kesombongan. Putra itu tersenyum dan menyerahkan sebuah amplop bersegel emas. "Ini pesan terakhir dari ayah untuk cabang kalian." Di dalamnya terdapat selembar surat bertuliskan tangan yang rapi. "Untuk anak-anakku di Bank Harapan. Jangan tangisi kepergianku. Aku hanya kembali ke tempat yang lebih damai. Tapi bila suatu hari kalian melihat orang tua berpakaian lusuh berjalan ke arah pintu, sambutlah dia dengan senyum. Karena bisa jadi, bukan dia yang datang meminta tolong, tapi Tuhan sedang menguji apakah hati kalian masih hidup." Harun Santoso. Surat itu dibingkai dan digantung di dinding utama bank. Setiap karyawan yang melintas selalu membaca kalimat itu, seperti pengingat abadi bahwa nilai manusia tidak pernah diukur dari pakaian atau saldo rekeningnya. Beberapa bulan kemudian, Bank Harapan mendapat penghargaan nasional sebagai cabang paling inspiratif karena pelayanan yang ramah dan humanis. Rania diangkat menjadi kepala layanan, bukan karena ambisi, tapi karena ketulusan yang kini terpancar dari dirinya. Ia sering berkata pada rekan-rekannya, "Jangan pernah remehkan siapapun, karena bisa jadi di balik orang yang tampak tak berharga, Tuhan menyembunyikan pelajaran terbesar." Dan setiap kali hujan turun, Rania selalu menatap keluar jendela, membayangkan sosok tua dengan payung kecil yang dulu datang dengan senyum sederhana, tapi meninggalkan cahaya yang tak akan padam. Hari berganti tahun. Namun kisah Bapak Harun tetap hidup di hati semua orang yang pernah mengenalnya. Bukan karena kekayaannya, bukan pula karena jabatannya, tapi karena balasan dari langit yang turun lewat ketulusan seorang hamba, yang datang dengan pakaian sederhana, namun meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta. Pelajaran tentang kasih, keikhlasan, dan harga diri manusia di mata Tuhan.